Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Selamat datang adik-adik di mata kuliah Ekonomi Mikro 2. Hari ini kita akan membahas tentang pasar menentukan pendapatan. Bagian ini merupakan materi tentang pasar faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja, tanah, dan modal. Artinya, hari ini kita masuk pada pasar faktor produksi untuk membahas tentang tenaga kerja. Jadi, pasar menentukan pendapatan. Nah, silakan ikuti terus video ini karena di dalam video ini terdapat beberapa pertanyaan yang adik-adik harus jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan pada lembar asesmen atau pada lembar tugas. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjutkan. Jadi ada dua konten yang akan kita pelajari pada materi ini. Yang pertama adalah pendapatan dan kekayaan, kemudian yang kedua adalah penetapan harga input dan produktivitas marginal. Jadi pendapatan itu ya pendapatan apa yang dimaksud pendapatan dan apa yang dimaksud apa yang dimaksud dengan kekayaan, kemudian apa yang dimaksud dengan harga input dan produktivitas marginal. Nah, kita masuk pada poin 1 yaitu pendapatan dan kekayaan. Di dalam pembahasan ini kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan pendapatan. Nah, di sini di dalam pasar dalam pendapatan di dalam ekonomi pasar dibagikan kepada pemilik faktor-faktor produksi ekonomi dalam bentuk upah, laba, uang sewa, dan suku bunga. Jadi pendapatan itu terdiri dari upah, kemudian terdiri dari laba, kemudian terdiri dari uang sewa, dan suku bunga. Itu yang dimaksud dengan pendapatan. Nah, di sini ada beberapa contoh, misalnya sebagai contoh karena kita belajar ini kita jadikan Amerika sebagai tolak ukur. Nah, Amerika merupakan daerah dengan perbedaan yang besar dalam hal pendapatan kekayaan. Misalnya, jika ia adalah seorang dari, misalnya anda merupakan salah seorang dari 400 orang terkaya di Amerika, maka mungkin Anda adalah seorang berkulit putih berusia 60 tahun dengan gelar dari sebuah universitas yang terkenal dan kekayaan bersih misalnya 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dan bagi masyarakat kecil di Amerika memiliki kira-kira 5% dari seluruh kekayaan negara. 5% dari seluruh kekayaan negara. Dari sini kita lihat bahwa kekayaan masyarakat kecil di Amerika itu hanya 5% dari total kekayaan yang ada di Amerika. Nah, di situ pertanyaannya adalah pendapatan itu yang tadi saya sebutkan tadi bahwa yang menguasai pendapatan yang besar itu adalah yang memiliki keuntungan misalnya dari laba, uang sewa, dan suku bunga. Nah, itu yang memiliki pendapatan yang tinggi, sementara masyarakat kecil hanya mendapatkan pendapatan dalam bentuk upah. Ya, maka dari itu memang kita diharapkan untuk menjadi seseorang yang bisa memiliki pendapatan bukan hanya sekedar upah, tetapi kita bisa mendapatkan uang laba. Itu artinya ketika kita memiliki uang laba, maka yang harus dilakukan adalah membuat sebuah usaha. Dan uang sewa, ya kalau kita sudah punya properti, maka kita bisa sewakan. Dan suku bunga, kalau misalnya kita sudah punya cukup modal, maka kita depositokan di bank sehingga mendapatkan suku bunga yang banyak dari kekayaan kita. Nah, tadi misalnya pendapatan begini, kita overview. Miskin itu dibayar apa ya? Miskin itu pendapatannya adalah $1 per jam. Kemudian yang orang kaya itu 10 juta dolar per tahun. Nah, distribusi pendapatan di sini kita akan lihat
eh, bagaimana distribusi pendapatan? Distribusi pendapatan berikan haknya dan jangan intervensi. Jadi untuk melakukan distribusi pendapatan itu tentunya pemerintah harus memberikan istilahnya memberikan haknya, ya, memberikan haknya dan tidak usah diintervensi. Nah, di sini ada pendapatan faktor dan pendapatan pribadi. Apa yang dimaksud dengan pendapatan faktor dan pendapatan pribadi? Eh, Pendapatan faktor itu adalah berupa pendapatan sebagai faktor produksi, berupa upah, gaji, dan pendapatan buruh lain. Dan pendapatan pribadi adalah pendapatan dari properti, pendapatan pemilik, pendapatan sewa apartemen, laba, usaha, dan bunga. Artinya, pendapatan faktor itu karena kita menjual diri kita sebagai faktor produksi. Kita menjual tenaga kita sebagai apa namanya? Kita menjual tenaga kita sebagai faktor produksi, istilahnya begitu. Kita menjadi sebagai tenaga kerja. Karena kita sebagai tenaga kerja, maka kita akan dibayar oleh perusahaan atau oleh pemerintah sebagai imbal jasa dari gaji kita. Itu yang dimaksud sebagai faktor pendapatan. Karena kita sebagai faktor produksi. Dan pendapatan pribadi adalah pendapatan dari properti. Misalnya kita sudah memiliki properti, kita menyewakan apartemen, kita menyewakan kita punya usaha sehingga menghasilkan laba usaha dan kita punya deposito di bank. Bagaimana dengan peran pemerintah? Peran pemerintah dalam masyarakat yaitu bagaimana ia menciptakan pendapatan masyarakat melalui pegawai pemerintah, misalnya ASN, obligasi, belanja pemerintah, dan jaminan sosial. Jadi, di sini pemerintah berperan untuk menciptakan pendapatan masyarakat melalui pegawai itu. Melalui misalnya dia menciptakan pendapatan masyarakat dengan merekrut ASN. Nah, tentunya para ASN akan mendapatkan pendapatan yang bekerja sebagai pendapatan faktor. Kemudian dia menjual obligasi. Kemudian ada belanja pemerintah. Belanja pemerintah itu tentunya akan mendorong terciptanya pendapatan dan pekerjaan-pekerjaan baru. Misalnya pengadaan infrastruktur jalan sepanjang 10 km misalnya. Berapa buruh yang digunakan? Berapa banyak tenaga kerja yang digunakan? Pasti butuh banyak. Nah, tentunya apa yang dilakukan pemerintah akan memberikan pendapatan kepada masyarakat. Dan begitu pun jaminan sosial dan lain sebagainya. Ya, kita lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan kekayaan? Jadi, kekayaan itu adalah variabel stok seperti volume air di sebuah danau. Jadi, boleh dikata misalnya begini. Beberapa misalnya kita melihat bahwa bagaimana kita melihat volume air di danau. Volume air di danau itu adalah misalnya kekayaan itu merupakan variabel stok seperti volume air di danau. Sedangkan misalnya pendapatan adalah uang dari setiap unit waktu seperti aliran air seperti sungai. Kekayaan, jadi misalnya begini, itu air kekayaan itu seperti air di danau. Jadi kemudian air yang masuk itulah yang dimaksud dengan pendapatan. Jadi ketika kekayaan itu dalam bentuk danau, kemudian air mengalir masuk, maka pendapatan atau aliran uang dari setiap unit waktu itu seperti aliran air di sebuah sungai. Jadi aliran air di sebuah sungai itu merupakan pendapatan dan tentunya pengeluaran ada pengeluaran itu. Nah, tipe aset. Jadi tipe aset yang dimiliki atau kekayaan yang dimiliki ada dua, finansial dan harta berwujud. Seperti apa finansial? Finansial itu seperti cek, tabungan, saham, rekening pensiun, dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan tipe aset finansial. Jadi itu dalam bentuk uang. Kemudian harta berwujud, misalnya rumah, kendaraan, properti, modal bisnis, dan sebagainya. Nah, tentunya semua ini diharapkan kekayaan bisa menghasilkan seperti yang diharapkan sebelumnya. Kekayaan menghasilkan sesuatu,
karena memang dimanfaatkan untuk menghasilkan itu. Kemudian yang keenam, yang memiliki kekayaan besar tentunya akan menguasai perekonomian lebih. Seperti di Amerika Serikat, kekayaan orang miskin hanya 5%, artinya orang kaya yang sedikit itu menguasai 95% keuangan di Amerika. Artinya adalah yang menguasai Amerika secara penuh adalah para orang kaya. Nah, tentunya mudah-mudahan ini sangat berarti bagi kita untuk melihat bagaimana kita mengenal kekayaan dan mengenal mengenal pendapatan. Oke, ini kita belum masuk pada bagaimana pasar menentukan pendapatan. Nah, tapi ini kita coba lihat bagaimana sih pasar menentukan pendapatan dari teori yang dua tadi. Tentunya kita lihat misalnya bagaimana kebijakan pemerintah, bagaimana para orang kaya mengatur itu untuk menghasilkan pendapatan seseorang. Tentunya variabel-variabel ini yang sebagaimana disebutkan tadi sebelumnya bahwa bagaimana orang mengelola keuangan tentunya akan menghasilkan pendapatan yang berupa laba, sewa, rumah, properti, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Bagaimana penetapan penetapan harga dengan produktivitas marginal. Untuk menentukan pendapatan, tentunya hal-hal yang sangat menarik adalah pertama, hakikat permintaan faktor. Kalau misalnya permintaan faktor itu tinggi, dalam hal ini, misalnya seperti ini, ketika tenaga kerja ya, misalnya tenaga kerja, permintaan faktor berasal dari permintaan atas barang yang mereka hasilkan. Jadi sebagai contoh komoditas misalnya, permintaan komoditas. Nah, ketika permintaan komoditas itu tinggi, tentunya jika permintaan komoditas itu tinggi, maka tentunya akan menyebabkan harganya naik. Ketika harganya naik, tentunya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dari harga itu. Jadi pendapatan itu dipengaruhi oleh hakikat permintaan faktor, atau dalam hal ini besarnya faktor produksi. Kemudian yang kedua, teori distribusi dan produk hasil marginal. Jadi kemudian yang kedua kita lihat bagaimana distribusinya. Nah, kalau misalnya di dalam proses penetapan harga input itu, kalau misalnya biaya distribusi tentunya sangat mempengaruhi produk hasil marginal. Kalau misalnya hasil distribusi itu misalnya hasil distribusi itu mengalami, atau kata lain begini, kalau misalnya kita distribusikan kemudian biayanya murah atau misalnya produk hasil marginalnya baik, maka tentunya kita akan melihat bahwa teori distribusi ini akan menyebabkan peningkatan pendapatan, atau peningkatan dalam hal ini dari sini kita bisa melihat bagaimana pendapatan masyarakat meningkat. Nah, dari teori distribusi produk marginal itu dibahas misalnya bagaimana produk hasil marginal atau marginal revenue product. Kita dapat menggunakan alat dari teori produksi ini untuk memikirkan konsep kunci, misalnya marginal revenue, kemudian marginal revenue product, dan sebagainya. Produk hasil marginal dari input A misalnya merupakan keuntungan tambahan yang dihasilkan oleh tambahan dari satu unit dari input A. Bagaimana caranya? Nah, kita akan bisa melihat bahwa di dalam hasil teori distribusi dan produk hasil marginal ini ada dua hal. Bagaimana dengan misalnya kasus persaingan sempurna dan kasus persaingan tidak sempurna. Di sini dijelaskan misalnya kita seperti ini. Pasar persaingan sempurna,
ketika kita berada pada pasar persaingan sempurna, maka harga produk tidak akan terpengaruh oleh banyaknya produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Ya, harga produk tidak berpengaruh banyaknya jumlah produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan demikian, harganya akan sama dengan hasil marginal. Jika kita mempunyai MPL sebanyak misalnya 10.000 dan harganya MR-nya $3, nilai dolar dari hasil yang diproduksi oleh pekerja terakhir, maka produk marginal misalnya 30.000. Nah, tentunya dalam hal ini ketika persaingan sempurna, maka produk marginal tentunya bisa apa ya? Produk marginal bisa tetap saya ulangi, produk marginal bisa tetap apa ya? Ceritanya begini. Jadi kalau pasar persaingan sempurna itu produk tadi ya sebagaimana saya bahasakan, harga jumlah produk itu tidak mempengaruhi harga. Sebagaimana teori bahwa semakin besar produk kita maka semakin kecil harganya. Tapi dalam persaingan sempurna karena semua orang tahu harganya dan tidak ada yang akan berani menaikkan harganya. Maka dari itu dalam hal ini tetap harganya dari untuk pasar persaingan sempurna. Bagaimana dengan pasar persaingan tidak sempurna? Dalam kasus ini di dalam MR lebih besar dari P, maka kita misalnya iya. Jadi tentunya dalam pasar persaingan tidak sempurna ini tidak sama dengan pasar persaingan sempurna. Di mana pada pasar persaingan tidak sempurna, MR-nya marginal revenue lebih kecil dari price. Artinya MR ini lebih kecil dari price, artinya harganya lebih kecil daripada harga. Atau dalam hal ini keuntungan pasti lebih kecil dari harga. Nah, selanjutnya kita membahas tentang misalnya teori penentuan harga faktor produksi. Penentuan harga faktor produksi ini ditentukan oleh misalnya seperti ini. Penentuan harga faktor produksi itu dilihat untuk memaksimalkan untuk memaksimalkan keuntungan. Jika misalnya kita ingin membuat harga, kita membuat harga faktor, tentunya dilihat bagaimana dengan penjualan pasar. Di sini mungkin kita bisa menjelaskan bahwa kalau misalnya kita ingin menjual sebuah harga pasar misalnya kita pada pasar persaingan sempurna harga pasar 10.000. Misalnya harga sebuah produk misalnya tepung terigu harganya 10.000. Nah, tentunya untuk biaya operasionalnya diasumsikan dalam 1 kilogram misalnya itu 5.000, maka tentunya dalam pembelian faktor produksi dalam hal ini bahan bakunya, kemudian tenaga kerja, itu menjadi pertimbangan. Misalnya harga output, harga pasar 10.000, maka tentunya harga yang bisa digunakan misalnya untuk membeli bahan baku sebesar 2.000 misalnya. Kemudian upah tenaga kerja 2.000 juga, berarti ada keuntungan 1.000. Nah, hal-hal itu bisa dijadikan sebagai kita bisa dijadikan sebagai landasan untuk menentukan harga pasar faktor produksi. Nah, tentunya misalnya ketika sudah diasumsikan bahwa harga untuk upah itu hanya 2.000, maka itulah yang menentukan itulah yang menentukan pendapatan seseorang bahwa dalam setiap 1 kilogram terigu maka biaya upah yang bisa diberikan kepada buruh atau kepada pekerja hanya Rp2.000. Nah, ketika harganya naik, maka tentunya biaya pendapatan juga semakin naik. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang
distribusi pendapatan nasional. Nah, distribusi pendapatan nasional itu kita melihat bahwa ada sebuah kurva. Jadi distribusi pendapatan nasional ini dengan pemahaman kita mengenai teori produk marginal, maka kita kembali dalam pertanyaan misalnya dalam bagaimana dalam persaingan yang kuat. Teori ini bisa mengenai disederhanakan mengenai distribusi pendapatan faktor yang pertama kali diajukan oleh John Bates Clark, ekonom yang terkenal dari Universitas Columbia. Dia mengatakan bahwa teori ini dapat diterapkan pada pasar yang kompetitif untuk produk dan jadi input faktor apapun. Nah, apa yang dimaksud dengan distribusi nasional atau apa yang dimaksud dengan distribusi pendapatan nasional? Nah, tunggu ya. Oke, kita lanjut. Misalnya seperti ini. Jadi dari distribusi pendapatan nasional yang kita lihat adalah ada orang kaya. Orang kaya dibayar dengan jumlah yang begitu mahal. Sementara orang miskin itu dibayar dengan jumlah yang sangat sedikit. Atau dalam hal ini kita bisa melihat bahwa pasar tenaga kerja untuk ahli bedah itu sangat mahal. Artinya dia akan menawarkan pembayaran yang lebih besar. Sementara pasar untuk pekerja makanan cepat saji itu kecil. Nah, artinya di sini apa yang terjadi adik-adik, untuk mendapatkan gelar ahli bedah, kita membutuhkan biaya yang begitu banyak, waktu yang begitu banyak untuk sekolah. Sementara untuk pasar untuk pekerja cepat saji itu cepat, setelah SMA itu sudah bisa. Misalnya, atau SMP juga bisa. Maka dari itu upahnya juga itu kecil. Bagaimana dengan misalnya penghasilan dari properti? Penghasilan dari properti itu dapat menghasilkan yang lebih besar, kekayaan yang lebih besar. Sementara kelas menengah itu penghasilannya hanya dari gaji. Maka dari itu tingkat kekayaannya lebih kecil dan cenderung menurun. Jadi dia akan terus mengalami penurunan. Jadi kekayaannya orang kelas menengah dan kelas sangat kaya itu berbeda. Selanjutnya maka di situ butuh yang namanya bagaimana pemerintah melakukan distribusi pendapatan dari apa yang dilihat. Maka dari itu tentunya sangat diharapkan bagi kita ya. Jadi sangat diharapkan bagi pemerintah untuk bagaimana mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Kesenjangan ini diperlukan dengan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Ya, selanjutnya adik-adik sekalian, invisible hand. Apa sih yang dimaksud dengan invisible hand? Jadi invisible hand itu adalah keajaiban pasar efisiensi bersama deregulasi, privatisasi, dan pengurangan rintangan perdagangan. Jadi menurutnya, karena ini adalah buku-buku barat, dalam hal ini buku ini pernah dipakai di Amerika untuk mata kuliahnya mereka. Nah, ini modelnya mereka, ideologinya mereka. Tentunya dia mengatakan bahwa kita harus menggunakan namanya keajaiban pasar yang bernama invisible hand itu. Dengan apa? Deregulasi, privatisasi, dan pengurangan rintangan perdagangan.
Jadi ini untuk meloloskan untuk meningkatkan pendapatan para pemilik modal, untuk meningkatkan pendapatan para pemilik yang memiliki modal atau kolam ikan atau kolam apalah yang bisa memberikan banyak. Saya ulangi, yang bisa memberikan banyak keuntungan bagi kelompok-kelompok yang kaya. Maka tidak heran di Amerika yang kaya adalah ras-ras kulit putih yang apa ya, yang hanya sekelompok orang yang memiliki kekayaan yang begitu besar. Sementara kelompok tertentu hanya memiliki 5%. Nah, selanjutnya, apakah binatang dalam hutan mendapatkan makanan yang adil? Tentu tidak, karena punya hukum sendiri. Begitu juga dengan pasar. Jadi di dalam hutan itu, dalam hutan misalnya akan ada kelompok yang berkuasa yang bisa makan banyak hal, dan ada juga kelompok yang memang tidak perlu untuk makan yang banyak karena dia memiliki pasar tertentu atau dia memiliki target untuk dimakan tertentu. Nah, selanjutnya, tidak ada invisible hand yang menjamin bahwa ekonomi laissez-faire akan menghasilkan distribusi pendapatan yang adil dan wajar. Tentunya di sini kita menyimpulkan bahwa invisible hand itu adalah stimulus yang dikatakan oleh mereka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan harapan bahwa dia akan menghasilkan trickle effect down atau menghasilkan efek yang menetes ke bawah. Tapi tentunya kita sebagai negara yang bukan negara barat murni, kita mengharapkan bahwa kita membangun ekonomi itu bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonominya, tetapi bagaimana mengejar pembangunan ekonomi. Iya, saya kira cukup sekian untuk saat ini. Pertanyaan-pertanyaannya mungkin yang saya akan ajukan adalah yang pertama, apa yang adik-adik ketahui tentang pasar persaingan sempurna? Saya ulangi, pertanyaan pertama, apa yang adik-adik ketahui tentang pasar persaingan sempurna? Yang kedua, pertanyaannya adalah apa faktor-faktor penentu pendapatan? Yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan produk hasil marginal? Yang keempat adalah ya, saya kira cukup itu saja. Silakan nanti dibuat ini sebagai nilai hariannya adik-adik. Saya kira untuk sementara cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.